Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi pengantar akuntansi, mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi neraca lajur dan laporan keuangan untuk pokok bahasan cara pengisian neraca lajur. Sebelumnya, semua mahasiswa sudah mendownload, memprint out materi akuntansi yang sudah saya berikan di grup dan mohon sudah dipegang semua materinya, sudah di print out, sehingga memudahkan Anda untuk mempelajari neraca lajur melalui video yang saya kirim ini. Dan Anda bisa mengulangnya bila belum paham, sehingga bisa dipahami dengan baik untuk dilanjutkan di minggu depan. Paling tidak Anda sudah mempunyai gambaran cara pengisian neraca lajur dan dilanjutkan nanti cara menyusun laporan keuangan. Oke ya. Ini modul yang sudah Anda pegang, yang sudah di print out. Yang pertama ini tentang materi neraca lajurnya. Yang kedua ini yang sudah Anda print out juga tentunya adalah kertas kerjanya. Nanti Anda isi kertas kerja ini yang masih kosong seperti ini, yang disebut dengan neraca lajur ini, seperti yang saya jelaskan. Jadi Anda mencoba sesuai dengan yang dijelaskan dalam video ini. Ya, oke, jangan sampai nggak dicoba, karena minggu depan diharapkan semua, waktu kita ketemu di minggu depan, nah lajur yang kosong ini sudah terisi penuh sesuai dengan penjelasan yang akan saya jelaskan nanti ya. Oke, ini kertas kerjanya, ini materinya. Neraca lajur ini merupakan kertas kerja berkolom untuk mempermudah menyusun laporan keuangan, seperti yang pernah disinggung sebelum pertemuan sebelumnya. Ini bentuk neraca lajurnya yang 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang dihitung adalah yang kolom debit kredit, debit kredit, debit kredit ini ya. Oke, seperti yang Anda lihat di dokumen kedua ini, kertas kerjanya sama dengan ini ya. Hanya bedanya ini siap untuk diisi. Ini hanya contoh. Oke, ini penjelasannya. Tapi saya langsung aja mempraktekannya. Masing-masing kolom ini fungsinya ada di penjelasan modul ini. Oke, soalnya dimulai dari neraca saldo. Kita ambil contoh dari neraca saldo PO Kramajaya yang berakhir 31 Desember 2003. Seperti ini ya, neraca saldonya sudah ada di modul Anda. Lalu diikuti dengan data penyesuaian, ada 4 ini, seperti yang di modul Anda. Dan permintaannya secara normatif ada 3. Membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur, seperti nanti yang akan dipraktekkan di sini. Lalu C, laporan keuangan. Dan ini merupakan materi untuk UAS, materi utama. Ya. Nah, ini tambahan akun yang disediakan yang tidak ada di neraca saldo ini. Ya. Oke, ini kita sebut dengan akun baru. Nah, jadi dengan data penyesuaian seperti ini, pertama kali langkah yang Anda lakukan adalah membuat jurnal penyesuaian, poin A. Baru kita nanti mengisi neraca lajur. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini sudah kita bahas kemarin. Jadi, sekarang sudah saya jawab dengan sempurna. Saya perlihatkan jawabannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita nggak ngebahas ini lagi sementara. Kita hanya membahas cara mengisi neraca lajurnya melalui data penyesuaian yang sudah Anda buat ini. Sekali lagi, data penyesuaian ini yang ada di sini, yang ada 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini, Anda buat dulu ke dalam jurnal penyesuaian seperti ini untuk menjawab pertanyaan A. Kolomnya sama kayak jurnal umum, judulnya Anda perhatikan ada 3 baris. Ya, oke. Nah, jurnal penyesuaian ini sebagai data untuk
menyusun neraca lajur. Ya, saya praktekkan cara mengisi neraca lajur dengan menggunakan data penyesuaian yang ada di sini, yang sudah Anda jawab. Seakan-akan sudah dijawab ya, tapi ini memang sudah ada di modul. Nanti kalau ujian, tentu ini buat sendiri. Ayat jurnal penyesuaian ini Anda jawab terlebih dahulu, baru pindahkan ke neraca lajur. Gitu ya. Ya, ini punya nilai tersendiri, jurnal penyesuaian ini, neraca lajur punya penilaian sendiri. Gitu ya, saya praktekkan, kita coba pindahkan ayat jurnal penyesuaian ini ke neraca lajur. Oke ya, perhatikan di kolom neraca lajur ini ada nomor perkiraan, ada nama perkiraan, ada neraca saldo debit kredit. Ini datanya tinggal Anda salin melalui soal yang sudah disediakan ini tadi. Nah, ini kan nomor perkiraan, nama perkiraan, debit kredit. Ini Anda susun kembali ke sini. Anda pindahkan. Gitu ya. Lihat jumlahnya kan 126.400 ini kan sama dengan yang di sini. Nah, ini kan sama kan? Nah, ini sama ya. Oke, sedangkan akun baru yang ini yang tidak ada di neraca saldo Anda pindahkan di bawahnya ini. Nah, ini. Jadi ini ada di neraca saldo, ya kan? Ini ada di akun baru. Ini dia. Ada semua di modul Anda ya. Tinggal Anda susun saja seperti ini. Nah, jadi kalau sudah siap seperti ini, maka sekarang tinggal Anda memindahkan jurnal penyesuaian yang sudah dibuat ini ke kolom neraca lajur bagian penyesuaian. Nah, ini dapat kredit. Kan ada penyesuaian ini kan? Nah, ini datanya diambil dari sini. Nah, dari sini. Oke ya, kita pindahkan ya. Caranya sederhana sekali, nggak rumit. Perhatikan ya. Pertama kita ingin memindahkan data penyesuaian nomor satu dulu. Ini ya, ini nomor satu ini. Nah, ini kan. Debetnya beban perlengkapan 3.500.000, sisi kreditnya perlengkapan 3.500.000. Nah, akunnya kita jodohkan harus sama dengan data yang ada di jurnal penyesuaian dengan yang ada di neraca lajur. Yuk kita cari ya, beban perlengkapan ada di debet 3.500.000. Cari beban perlengkapan. Ternyata ada di sini. Nah, ini ada di bawah sini ya. Nah, di sini kan. Nah, letakkan 3.500.000 di debit penyesuaian. Berarti di sini ya. Nah, di sini kita tulislah 3.500.000. Nah, seperti itu. Sedangkan sisi kreditnya kan ini perlengkapan kantor dengan nilai yang sama. Cari perlengkapan kantor ada di atas ini. Nah, ini ya. Nah, berarti sisi kreditnya ada di sini. 3.500.000. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Debit kreditnya dengan menggunakan nama akun yang sama. Jadi menjodohkan ya. Selanjutnya yang nomor dua, beban gaji pada gaji terutang ini ya. Nah, ini. Beban gaji ada di debit, kita cari akunnya, ini dia. Nah, ini kan. Berarti debitnya di sini. Dengan nilai 2.500.000. Nah, gitu. Sisi kreditnya gaji terutang. Cari gaji terutang di sini. Ini dia ada di bawah ini ya. Sisi kreditnya berarti di sini. Tetap kolom jurnal penyesuaian. Gitu. Oke, yang nomor tiga juga sama, beban penyusutan ada di debit, cari nama akunnya, beban penyusutan ada di sini ya. 1.200.000. Akumulasi penyusutan ini, sisi kreditnya, cari lagi ada di atas ini. Berarti Anda pindahkan kredit di sini. 1.200.000 dengan nilai yang sama ya. Lalu keempat terakhir beban sewa kantor ada di debit 1.500.000. Kita cari nama akun beban sewa ternyata ada di bawah sini. Ini 1.500.000. Sisi kreditnya ini sewa dibayar di muka. Kita lihat di sini akunnya ada di atas ini sewa dibayar di muka. Sisi kreditnya berarti di sini. Ingat masih kolom penyesuaian.
1.500.000. Nah, jadi tinggal memindahkan aja sehingga nilainya 8.700.000 ini tinggal Anda salin aja di sini. 8.700.000 dengan nilai yang sama. 8.700.000. Karena angkanya kan sama. Kolom debit kreditnya juga sama. Sehingga jumlahnya juga sama. Supaya menyingkat waktu tidak perlu Anda jumlahkan lagi. Anda salin aja jumlah yang ini. Tapi untuk membuktikan bahwa apakah pindahan dari data penyesuaian ke neraca lajur ini benar, lebih baik sih dijumlah kembali. Sehingga ada kontrol kalau jumlahnya tidak sama. Oke ya, jadi tinggal memindahkan aja. Kalau sudah dipindahkan ke penyesuaian, data penyesuaian yang sudah Anda buat ini dalam jurnal penyesuaian, maka tidak perlu lagi Anda melihat jurnal penyesuaian yang ada di sini. Tinggal konsentrasi lihat di neraca lajurnya saja. Nah, ini saya besarin kolomnya ya. Nah, ini ya. Oke, saya besarkan lagi supaya enak ya. Nah, ini ya. Nah, jadi Anda tinggal konsentrasi di sini. Kalau jurnal penyesuaian ini sudah terisi sesuai dengan jurnal penyesuaian yang sudah Anda buat, maka tinggal meneruskan ke sini. Ke neraca saldo disesuaikan, yang kemarin sudah disinggung cara mengisi ini, walaupun belum tuntas ya. Oke, kita selesaikan sekarang secara sempurna untuk kolom neraca saldo disesuaikan. Semua akun yang ada di neraca lajur ini, angka-angkanya pindah ke sini. Baik mengalami penyesuaian maupun tidak. Kita lihat ya, kita awali dari kas ya, dari atas. 66.700 ini tidak mengalami penyesuaian karena di kolom penyesuaiannya kan kosong. Bukan berarti tidak pindah, berarti pindahnya tetap dengan angka 66.700 debit. Nah, gitu. Kalau perlengkapan kantor ada penyesuaian. Tadinya 5 juta di debit, sekarang penyesuaiannya 3.500.000 di kredit. Berarti karena kolomnya berbeda, berkurang atau dikurangi. 5 juta dikurang 3.500.000 tinggal 3.500.000. Dan kenapa diletakkan di debit di kolom neraca saldo disesuaikan? Karena perlengkapan kantor nilainya yang sebelah debit ini lebih besar daripada yang sebelah kreditnya. Sehingga kita sebut saldo debit 1.500.000. Sewa dibayar muka demikian juga. Debit ketemu kredit berarti diselisihkan, selisihnya 4.500.000. Gitu kan? Peralatan tidak mengalami penyesuaian, harga pokoknya tetap 8 juta debit. Gitu. Akumulasi mengalami penyesuaian 2 juta kredit, 1.200.000 kredit. Kredit ketemu kredit berarti bertambah. Letakkan di kredit 3.200.000. Dan seterusnya sampai di bawah ini. Gitu. Ini tidak mengalami penyesuaian berarti 2.400.000 di sebelah kiri kredit. 24 juta ya, maaf. Nah, gitu ya. Sehingga ini kalau sudah ngisi semua, hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini ya, saya copyin aja ya. Nah, seperti ini. Seperti penjelasan tadi. Coba kita lihat ya. Coba Anda perhatikan. Kan? Beban gaji bertambah debat-debat, ya kan? Beban iklan tetap, pendapatan bunga tetap karena nggak ada penyesuaian, berarti tetap angkanya. Yang di bawah ini akun baru, karena neraca saldonya kan kosong, jadi tinggal pindah. Yang kredit pindah kredit, yang debit pindah debit gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai semua, ini dijumlah. Nah, ini jumlah. Kita coba jumlahin ya. 3 juta, yang kredit dulu ya, 3.200.000 ditambah 24 juta, ditambah 40 juta, ditambah 58.900, ditambah 1.500.000, ditambah 2.500.000.
Jumlahnya 130 juta 100. Nah, ini jumlahnya. Berarti debitnya juga jumlahnya segini. Tapi lebih baik ada jumlah lagi supaya ada kontrol ya. Nah, jumlah ini harus imbang. Gitu. Oke, berarti cara mengisi ini kemungkinan besar benar. Walaupun pernah disinggung sebelumnya ya, seimbang belum tentu benar. Oke ya. Nah, kalau sudah ngisi ini, berarti kita sudah punya data untuk menyusun laba rugi dan posisi keuangan. Laba rugi dan posisi keuangan. Nah, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk posisi keuangan, ini ingat pelajaran bab pertama. Di awal-awal kan sudah dibahas tuh. Cara menyusun laporan laba rugi dan posisi keuangan. Akun-akun yang ada di sini, sebagian masuk laba rugi, sebagian masuk posisi keuangan. Tapi angkanya Anda mengambil dari sini. Dari neraca saldo disesuaikan, bukan dari neraca saldo ataupun dari penyesuaian. Ini udah nggak berlaku lagi angka ini. Jadi yang Anda gunakan untuk memindahkan ke laba rugi dan posisi keuangan adalah angka yang ada di neraca saldo disesuaikan. Oke ya, kita pindahkan ya. Kas, itu kan masuk posisi keuangan. Berarti 66.700 masuk posisi keuangan debit. Gitu ya. Ini kalau kebesaran, coba kita kecilin dikit angkanya ya. Size-nya ya. Nah, ini 66.700. Nah, untuk perlengkapan kantor yang ini yang dipindahkan, yang 1.500.000. Karena yang masuk kolom neraca saldo disesuaikan yang dipindahkan. Ini juga masuk posisi keuangan 1.500.000. Debit, kolom debit juga gitu ya. Jadi semua angka yang ada di sini sampai dengan Thrive ini, sampai di sini, sampai 3102 ini akunnya. Ini semua angka yang ada di sini masuk posisi keuangan. Nah, ini supaya cepat saya pindahkan aja dengan cara mengcopy ya. Oke. Gitu jadi angkanya. Gitu ya. Sedangkan yang masuk laba rugi juga menggunakan data yang ada di neraca saldo disesuaikan, tapi mulai dari sini, dari pendapatan sampai dengan beban. Sini. Dari 4101 sampai 5104. Berarti angkanya yang ini yang kita pindahkan kan? Yang ini. Yang ini ya. Ini pindahlah ke laba rugi. Atau satu-satu saya pindahkan ya. Pendapatan jasa 58.900 pindah. 58.900 pindah. Gitu ke sini ya. Dengan kolom yang sama. Kalau di sisi kredit awalnya ya masuk kredit juga. Yang beban gaji juga masuk laba rugi debit berarti ya. 36.300. Nah, begitu juga di bawahnya beban iklan 3 juta. Di bawahnya pendapatan bunga tapi ada di kredit, awas. Ada salah kolom. Beban asuransi ada di debit 1 juta. Beban usaha lainnya juga masuk laba rugi debit. Gitu. Nah, sedangkan yang di bawah ini, akun yang ada di bawah ini, sebagian masuk posisi keuangan, sebagian masuk laba rugi. Yang gaji terutang atau nomor akunnya ini masih kepala dua, karena yang masuk ke posisi keuangan ini nomor akunnya satu, dimulai dari angka satu, dimulai dari angka dua, dengan dimulai angka tiga. Ini masuk posisi keuangan. Nah, gaji terutang kan nomor akunnya dimulai angka 2 kan? Berarti masuk posisi keuangan. Angka 2 juta ini kita pindahkan, 2.500.000 ini ya, kita pindahkan ke posisi keuangan sebelah debit. Nah, gitu. Sedangkan beban-beban ini yang sisanya beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa kantor ini masuk laba rugi ini. Lihat nomornya ya. Mulai nomor kepala 4 sampai kepala 5 awalan nomornya ya, 4, 5, ini masuk laba rugi. Ya, masuk laba rugi. Jadi angka ini yang ada di neraca saldo sesuaikan ini masuk laba rugi.
Berarti debit juga ya, karena awalnya debit. Nah, seperti ini. Sehingga sekarang angka yang ada di sini sudah terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang masuk laba rugi, ada yang masuk posisi keuangan. Nah, gitu ya. Beban sewa kantor sudah juga ya. Oke ya, udah masuk semua kan? Nah, ini kita jumlahkan. Nah, jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini tentu nggak seimbang. Karena ada selisih yang disebut dengan laba rugi. Nah, supaya lebih cepat, saya tunjukkan aja jumlahnya yang 4 kolom ini ya, beserta kolom selanjutnya. Oke ya, saya perlihatkan seperti ini kalau sudah jadi. Nah, gitu. Oke, ini jumlahnya yang 4 kolom tadi. Anda gunakan kalkulator, inilah jumlahnya. Nah, jumlah ini tentu ada selisih antara debit dengan kredit, baik laba rugi maupun posisi keuangan. Nah, jumlah yang kredit ada di laba rugi 60.400. Ada di kolom laba rugi debit 48.500. Maka selisihnya 11.900 Anda letakkan di kolom debit karena sisi debit jumlahnya lebih kecil. Supaya seimbang terakhirnya, maka letakkanlah saldonya yang 11.900 ini di sebelah debit. Sehingga kalau dijumlah ulang, antara 48 tambah 11 juta ini 60 juta, sama dengan yang ada di sini. Nah, gitu kan. Sehingga terakhirnya seimbang. Nah, saldo yang 11 juta 900 ini kita sebut dengan saldo laba. Kenapa? Karena jumlah pendapatan yang ada di sebelah kredit ini lebih besar daripada jumlah beban-beban yang ada di sebelah debit. Gitu ya. Kalau kredit lebih besar daripada debit, maka selisihnya ini disebut laba. Sebaliknya, kalau misalkan yang sisi kredit ini jumlahnya lebih kecil dari yang debitnya, maka kita sebut dengan saldo rugi. Dan selisih ini harus sama dengan selisih yang ada di sini. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan seimbang. Jadi jumlah selisih yang ada di kolom laba rugi dengan selisih yang ada di kolom posisi keuangan harus sama 11 juta 900. Gitu ya. Sehingga dijumlah kembalilah posisi keuangan debit menjadi 8.600, jumlah yang kredit juga 8.600. Ingat, selisihnya harus seimbang dan diletakkan di jumlah yang lebih kecil supaya kalau dijumlah ulang seperti ini menjadi seimbang debit kreditnya. Gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengisian neraca lajur yang sudah jadi sehingga nanti kalau sudah jadi seperti ini kita bahas kelanjutannya dalam menyusun laporan keuangan. Tapi mungkin nggak saya jelaskan di sini ya. Walaupun laporan keuangan ini sudah ada di modul Anda. Ya, nah, cara pengisian ini kalau masih belum paham nanti kita apa detilkan di pertemuan minggu depan ya. Oke, coba kita lihat mau ininya ya laporan keuangannya. Nah, ini kan nanti lanjutnya udah jadi ya. Nah, ini laporan keuangannya masih kosong. Kalau Anda paham silakan diisi menggunakan data yang ada di neraca lajur ini. Laba rugi untuk laba rugi, posisi keuangan untuk posisi keuangan. Tapi kalau masih ragu dan belum paham nanti kita bahas minggu depan. Oke ya, jadi nanti ketemu lagi di minggu depan. Neraca lajur Anda sudah terisi yang kosong tadi, yang kosong. Kan Anda punya yang kosong kan ini. Seperti ini kan kosongnya. Nah, seperti ini kan. Nanti ketemu di minggu depan sudah terisi seperti ini. Dan mudah-mudahan Anda paham ya. Sehingga kita bisa lanjutkan ke laporan keuangan. Oke ya, seperti ini. Dan apa namanya, kalau Anda sudah memahami ini dengan baik, saya sarankan untuk mencoba soal yang ada di sini. Nah, paling enggak jangan soal satu dulu ya, soal dua dulu.
Soal 2 ini kan ada ayat jumlah penyesuaian nih 4 nih. Nah, ini coba Anda buat di uretan jumlah penyesuaiannya seperti ini. Nah, seperti yang sudah dibahas juga minggu depan. Ya, seperti ini ya. Kolomnya seperti ini juga. Oke ya. Nanti Anda pindahkan ke neraca lajur. Kalau jumlah penyesuaian 4 ini sudah Anda bahas, sudah Anda buat dalam uretan. Anda sediakan juga uretan neraca lajur yang kosong seperti ini di kertas folio, gitu ya. Atau Anda print yang kosong ini. Jadi untuk latihan soal latihan nomor 2 tadi, gitu ya. Karena ini kan untuk PO Kramat Jaya. Sedangkan yang apa namanya latihan soal 2 ini kan nama perusahaannya apa ini? Kantor Konsultan Rehan gitu ya. Nah itu. Tapi kalau semuanya masih ragu, yang penting ini sudah Anda isi sesuai dengan penjelasan tadi ya. Ini hasil jadinya. Dan kita akan bahas pertemuan berikutnya secara detail ya. Nah, dan Anda bisa ulang-ulang kan ini videonya. Nggak sekali lihat, jadi bisa diulang-ulang gitu ya. Oke, gitu aja pertemuan hari ini. Semoga Anda bisa memahami dengan baik. Dan minggu depan kita ketemu, kita detailkan lagi supaya lebih jelas. Oke ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.